Salam anak-anak semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya kalian semuanya selalu diberkati Tuhan, baik yang ada di Jakarta maupun juga yang ada di Pangkal Pinang. Pagi hari ini mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan menjadi berkat dalam hidup kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkannya. Karena kami mau menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi mama papa, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, lewat sikap kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, anak-anak, pagi hari ini kita akan berbicara tentang aku tidak iri hati. Apakah anak-anak pernah melihat kepiting? Oh iya, pernah ya. Rasanya pasti enak ya. Kepiting itu rasanya enak, segar. Nah, kalau kita melihat ya, kepiting itu dalam suatu kelompok ya, mereka ditaruh di sebuah kotak atau wadah. Nah, di antara mereka itu pasti mereka berusaha untuk keluar dari wadah itu, dari tempat itu. Tapi jangan berharap kalau yang lainnya itu akan membiarkan temannya keluar. Pasti yang lainnya mereka akan menarik temannya itu dengan cara apa? Japitnya itu ya, untuk menurunkan temannya itu sehingga temannya yang tadi mau berusaha mau keluar dari wadah itu nggak bisa. Nah, itu adalah yang menggambarkan bahwa orang yang egois, yang iri hati, pasti tidak akan membiarkan temannya atau orang lain untuk bahagia, untuk senang. Pasti dia cari akal bagaimana supaya temannya itu tidak bersuka cita. Dia senangnya apa? Kalau nangis atau marah. Nah, akhirnya dari sekelompok kepiting itu karena tidak membiarkan temannya keluar, nah mereka hidup dalam sekelompok wadah itu dan akhirnya mereka sama-sama mati di situ. Nah, anak-anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati itu berarti merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Wah, jadi iri hati itu adalah ketidakmampuan seseorang dalam mensyukuri berkat Tuhan di dalam dirinya, sehingga ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi tidak puas apa yang dia punya, yang dia miliki. Selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, ketika dia melihat temannya ada yang nilainya lebih tinggi dari dia, dia enggak senang. Dia melihat temannya sedang tertawa, dia tidak senang. Dia melihat pakaian temannya bagus, mahal, tidak senang. Itulah sifat daripada iri hati.
Nah, banyak juga orang yang menganggap bahwa iri hati itu adalah hal yang biasa, ya, hal yang sudah alamiah, ya, tidak apa-apa. Nah, itu adalah pandangan yang sangat keliru. Ya, mengapa? Karena iri hati itu adalah seperti racun yang dapat mengubah kasih menjadi kebencian. Iri hati itu adalah suatu racun yang mengubah kasih menjadi kebencian, bahkan hingga bisa menjadi apa? Membunuh. Nah, luar biasanya sekali iri hati itu, yang tadinya hanya iri hati bisa menjadi membunuh. Ayo anak-anak kita baca Alkitab kita dari Yakobus pasal 3 ayat 16. Nah, kita baca ya. Miss akan baca buat kalian semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, jadi di mana ada iri hati itu, di situ ada yang namanya segala macam kejahatan. Jadi anak-anak, iri hati itu jangan sampai ada di dalam hati kita dan jangan pernah kita memilikinya. Karena dikatakan tadi, iri hati itu juga adalah racun yang bisa menghancurkan orang lain, bahkan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, mengapa juga iri hati itu keliru, bahwa iri hati itu juga adalah termasuk salah satu perbuatan daging. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, ya. Di situ dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, bahkan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, jadi anak-anak, jangan pernah kita memberikan kesempatan kepada iblis, karena itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, anak-anak pernahkah masih ingat cerita tentang Kain dan Habel? Iya, siapa yang tahu ceritanya? Iya, kita tahu bagaimana akhir dari cerita Kain dan Habel. Awalnya tadi hanya cemburu kepada adiknya. Mulai dia benci dan akhirnya dia apa? Dia membunuh adiknya sendiri. Ya, sampai ya Tuhan berkata kepada Kain, nah, kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, Kain, dosamu itu sudah mengintip di depan pintu, artinya bahwa dosa itu sudah mulai masuk, ya, sudah mulai ada di dalam dirimu. Ketika dia mulai cemburu, iri hati, sehingga akhirnya dia membunuh. Terus kisah yang kedua itu tentang kisah
Yusuf dan saudara-saudaranya. Kamu tahu ceritanya? Ya, betul sekali, sampai juga saudara-saudaranya merencanakan hal-hal yang kurang baik. Mereka berpikir kalau mereka melakukan itu, ya mungkin keadaan mereka lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Wah, justru yang mereka rasakan apa? Tidak ada kedamaian. Ya, mereka sampai membuang adik mereka, setelah dibuang dijual. Kenapa? Atas dasar iri hati. Iri kepada adik mereka karena ayah mereka lebih menyayangi adik mereka yaitu Yusuf, sampai mereka ayahnya itu membuat jubah yang sangat indah. Dan muncullah yang namanya iri hati, ya. Dan yang cerita yang ketiga itu adalah tentang Raja Saul dan Daud. Nah, ini juga Raja Saul, dia iri kepada Daud sampai-sampai dia berencana untuk membunuh Daud. Mengapa? Karena pada waktu itu dia tidak menerima, ya, apa yang Daud saat itu sedang dipuji-puji, sedang diberikan pengagungan kepada Daud karena atas keberhasilannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Saul, ya, malah dia justru ingin merencanakan hal-hal yang kurang baik kepada Daud. Nah, jadi anak-anak, ya, makanya kita tidak boleh iri hati. Katakan, saya tidak iri hati. Karena iri hati itu yang pertama adalah menunjukkan kekerdilan pemikiran kita. Bukankah kita ini diciptakan, ya, unik, istimewa, ya, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita unik, gak ada yang sama. Dan setiap kita pasti kita memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu marilah kita mensyukurinya. Apa yang kita punya, ya, apa yang kamu punya, syukuri itu. Bersyukur sama Tuhan. Biar lewat kelebihan dan kekuranganmu, Tuhan bisa pakai engkau. Jika engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Terus mengapa kita tidak boleh iri hati? Karena iri hati itu juga akan menggerogoti kesehatan kita. Nah, kamu tahu orang yang iri hati pasti mukanya kurang senyum, ya. Dia melihat temannya lagi senang, pasti mukanya apa? Cemburu. Mukanya marah. Ya, dia melihat temannya nilainya bagus, mukanya juga tidak senang. Wah, dia melihat temannya punya mainan yang baru, juga sama. Akhirnya anak tersebut lama-kelamaan menjadi tua. Jadi jangan mau, ya. Jadi anak-anak kalau memang belum punya, ya sudah, kita syukuri aja, kita berdoa aja, kita terima. Kalau teman kita nilainya lebih besar dari kita, ya udah, nggak apa-apa. Kita belajar lagi, berusaha lagi, kamu pasti bisa. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh iri hati? Karena iri hati itu adalah menghasilkan keretakan hubungan atau relasi kita dengan orang lain. Nanti
Kalau kita iri sama teman kita ini contohnya, atau sama kakak, sama adik, pasti hubungan kita dengan mereka pasti tidak baik. Pasti kerjanya kita apa? Berantem terus sama adik kita. Ya, kenapa? Karena kita iri. Jadi tidak ada yang namanya mengasihi, tidak ada yang namanya sayang. Dan yang keempat adalah mengapa kita tidak boleh iri hati? Karena iri hati itu adalah dosa di dalam hukum Taurat yang ke-10, ya. Nah, karena itu juga ya, bahwa iri hati itu adalah juga dosa. Karena upah dosa ialah maut. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita hidup di dalam damai sejahtera dan selalu bersyukur apa yang kita miliki saat ini. Kita masih bisa belajar walaupun secara virtual. Mari bersyukur. Kita memiliki mama papa yang sampai hari ini masih bisa mencukupkan kebutuhan kita. Mari kita bersyukur. Kita bersyukur punya guru mengajar kita, punya sekolah, kita masih bisa makan, kita bersyukur diberikan kesehatan. Saya percaya ketika kita bersyukur, maka segala berkat akan kita terima. Oke, jadi anak-anak, untuk ayat yang terakhir, mari kita melihat di Amsal pasal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Saya bacakan untuk kita semuanya dan nanti anak-anak juga boleh menghafalnya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tentu anak-anak enggak mau ya kalau tulang kita busuk, artinya kita sakit hanya gara-gara iri hati. Tapi marilah kita menjadi anak-anak yang selalu bersyukur sehingga kita menjadi sehat dan menyenangkan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami sehingga kami menjadi anak-anak yang sungguh menyenangkan, menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami ada sikap, sifat iri hati. Dan kami memohon kiranya kemurahan hati Tuhan, Kau ubahkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.